semua salurkan alat komunikasi kita akan bersama-sama ibadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Bapa yang sangat baik, saya bersyukur. Untuk bisa memuji Tuhan dan bisa berfellowship ya, dan bisa mengetahui jalan satu yang lain tentunya. Tapi sebelum itu nanti semua kita bisa sama-sama melihat kepada
pada hati kita melalui firman Tuhan, perjamuan kudus, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan selain bangga kepada Engkau karena memiliki kasih yang hebat, kasih yang dalam, kesabaran yang sangat luas yang tidak pernah terbatas. Sehingga oleh karena itu kami boleh merasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga kami Tuhan hari ini terus Engkau berikan kesempatan, waktu, kehidupan supaya kami terus bisa menghargai keselamatan dan kasih yang telah Kau nyatakan pada kami pribadi lepas pribadi. Dan tentunya hari ini kami akan terus belajar arti pilihan Engkau terhadap kami, memanggil kami menjadi umat, menjadi murid, supaya kami Tuhan boleh mengambil bagian bukan saja menikmati keselamatan dan kasih karunia itu, tetapi membagikannya kepada seluruh isi dunia ini. Supaya kami pergi memberitakan Injil, keselamatan dan Raja yang agung yaitu Tuhan Yesus yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami. Itu juga yang kami mau sampaikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami sampai ke ujung bumi. Tuhan, biarlah pelajaran hari ini boleh menguatkan hati kami dan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga kami semua Tuhan boleh melakukan semua itu tepat sesuai dengan firman. Serta hamba-Mu supaya kuasa terus memimpin dan semuanya hanya kehendak saja yang disampaikan ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu saya tidak ada di sini, ya, ada di jemaat dari Bali. Kita bisa punya kesempatan juga berbagi di sana melalui kelas parenting dan pernikahan. Kita melihat masyarakat sangat terbuka, sangat antusias, ya, mereka melihat begitu luar biasa karena cara pandang melihat tujuan daripada pernikahan dan setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga ternyata itu didesain oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya lewat keluarga Tuhan bisa dilihat dan dikenal. Di mana lewat pernikahan, di sana bisa dilihat satu dinamika seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya gereja kecil itu dimulai dari rumah. Dan itu yang disampaikan di sana, dan banyak yang terbuka dan ingin sekali bisa membentuk itu di dalam keluarga. Banyak juga yang merasa putus harapan, seolah-olah itu tidak mungkin karena begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Tetapi saya percaya di dalam Yesus, ketika firman dibukakan dan itu digunakan sebagai acuan dalam seluruh kehidupan, tidak ada yang tidak bisa berubah. Amin semua, dan doakan supaya jemaat hari ini boleh dipakai Tuhan untuk terus bisa membantu setiap jiwa, setiap keluarga supaya bisa dipulihkan dan benar-benar kembali menjadi keluarga sejati yang sesuai dengan rancangan ataupun desain Tuhan tentu. Nah, dan waktu itu yang berkhotbah di sini adalah saudara kita Anton. Ya, Pak, sekali lagi berterima kasih buat saudara Anton yang memberikan pengantar daripada khotbah atau tema bulan ini, To the Ends of Earth, di mana ini bicara tentang hati seorang murid yang terus bermisi, yang terus mau memberitakan Injil, di mana Injil itu dimulai dari hidup kita sendiri, di mana Injil itu bukan tentang apa yang ditulis di Alkitab saja, tetapi Injil itu yang sudah dihidupi dan itu boleh dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Jadi kita semua di sini adalah Injil hidup. Kita semua adalah Injil berjalan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Injil itu ada di dalam diri kita. Bukan seberapa banyak ayat yang kita mengerti, tetapi seberapa banyak yang kita usahakan untuk praktekkan sehingga itu menjadi buah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan harapkan tentunya. Amin. Dan selama 1 bulan ini kita akan belajar sama-sama dari buku Kisah Para Rasul. Dan kita tahu kemarin dijelaskan oleh saudara kita Anton bahwa penulis daripada buku Kisah Para Rasul ini adalah saudara kita Lukas. Marga apa? Marga Berita. Ya. Jadi Injil Lukas juga ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Lukas. Seorang tabib di masa sekarang disebut sebagai seorang dokter, seorang yang pintar, dia bisa menuliskan secara detail di mana sampai mulai dari dikandung berapa lama,
lahir, setelah disunat berapa hari kemudian, itu semua memang perintah Tuhan, tetapi dia melihat itu tepat sesuai dengan kehidupan manusia. Karena hari ke-8 itulah hari yang sangat tepat untuk seorang bayi. Karena sana diproduksi sel darah putih yang sangat tinggi. Jadi kalau ada luka, langsung cepat sembuh. Tuhan selalu benar. Amin. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang timeline daripada gereja mula-mula. Bagaimana itu dimulai dari 30 tahun setelah Yesus naik ke surga, setelah lahir di dunia maksudnya. Jadi tahun ke-30 setelah Yesus ada di dunia, itu terjadi di hari Pentakosta. Ya, di sana kita lihat peristiwa satu orang Stefanus yang sebenarnya dia dipilih dari 70 orang untuk pelayanan diakonia, tetapi dia tetap bersaksi tentang Yesus lebih dominan di dalam hidupnya, sehingga dia dianiaya dan Saulus menjadi saksi bagaimana dia dilempari batu, meninggal, dan Saulus setelah itu semakin bersemangat. Ya, untuk apa? Mengenai jemaat. Terus sampai kita lihat akhirnya bagaimana tema bulan ini terjadi karena satu peristiwa di luar daripada dugaan kita sebagai manusia. Jadi kita pikir dulu kekristenan itu sangat ideal, ternyata kekristenan zaman dulu juga sangat banyak kegagalan, banyak tantangan. Kenapa? Lewat Petrus dan dilanjutkan transisinya dari transisi Petrus yang dipilih oleh Yesus sebelum dia naik ke surga untuk memegang kunci kerajaan surga. Kemudian itu terjadi di hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis, dan kemudian Saulus yang menjadi orang yang lebih banyak melanjutkan pekerjaan itu untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, buku Lukas itu sebenarnya Lukas itu menulis Injil tentang apa yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan pengajarannya, dan kita hari ini akan belajar dari kisah para rasul melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itulah Lukas, karena itulah Injil. Begitulah cara Lukas menulis. Dan hari ini sebenarnya kalau kita lihat kisah para rasul itu, dia lebih kepada kisah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tetapi setelah dibuat pengkanon itu, jadi dituliskan bahwa ini adalah kisah para rasul. Padahal hanya sebagian rasul. Yang lebih banyak dituliskan di sana siapa? Petrus dan Paulus. Tapi kalau dilihat secara isinya, dia lebih kepada ini adalah pemberitaan tentang Yesus dan bagaimana setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus juga menjadi penerus apa yang harus terjadi selanjutnya lewat orang-orang yang mendapat karunia Roh Kudus. Seperti tema kita hari ini. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu ngapain kalau sudah ada di dalam diri kita? Apa yang terjadi? Apa tanda seseorang memiliki Roh Kudus? Menjadi saksi. Kalau menjadi saksi berarti kita sendiri mengetahui siapa Yesus, mengalami karakter Yesus, dan kita bangga dengan semua yang kita alami bersama Dia dalam karakter-karakternya, dan itu yang membuat kita ingin selalu bicara dan tidak mau stop untuk bersaksi kepada semua orang bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang kita harus kenal dan kita sembah. Karena di dalam Dia kita beroleh kasih karunia, dan di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Dan itu yang kita perlu terus lakukan hari ini. Apa dampak Roh Kudus di dalam hidup kita? Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang yang hari ini mengaku sebagai murid Yesus? Ini dampaknya ketika 120 murid kembali ke Yerusalem setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana hari Pentakosta adalah satu momentum penting. Mereka mendapat bahasa-bahasa lain, di mana bahasa itu adalah bahasa yang digunakan oleh setiap orang Yahudi yang datang dari perantauan berbagai kota dan negara, sehingga mereka bisa menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus tentang Yesus kepada mereka dengan bahasa dari berbagai
kota ataupun bangsa tertentu. Ya, kita ke sana Pak. Mereka heran, lalu berkata tentang mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea. Itu semua orang Batak, tapi kok bisa kita mendengar mereka pakai bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Bahasa apa saja? Bahasa Partia. Orang Batak kok bisa pakai bahasa Partia? Itu maksudnya bahasa Rusia. Orang Batak di Siantar kok bisa pakai bahasa Media, bahasa yang dari Elam, bahasa dari Mesopotamia, Judea, bahkan dari Roma, bahkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok bisa? Itulah Roh Kudus. Supaya apa? Hari itu semua yang tidak pernah tahu siapa Yesus, hari itu disampaikan oleh Roh Kudus melalui 120 orang dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu seperti sebuah konferensi datang dari berbagai negara. Kemudian ada penerjemah untuk memberitahu apa topik utama yang sedang dibicarakan hari itu, yaitu Yesus adalah Tuhan yang kamu salibkan karena dosa-dosa kamu, hari ini telah naik ke surga. Itu yang diceritakan di sini. Kemudian mereka bilang, kalau begitu tentang siapa ini? Tentang Yesus. Jadi kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Di sini dia disebut bertobatlah. Di sini kan mereka terharu. Kamu telah menjadi kerja. Padahal mereka datang dari berbagai bangsa dan kota lain. Orang Yahudi memang, tetapi mereka merantau di sana, dan ketika hari Pentakosta mereka pulang. Terus mereka, kamu yang salibkan. Loh, kok kami? Kan hanya orang Yahudi yang di Yerusalem. Itu pun sebagian. Ya, karena dosa kamu. Dosa itu menyalibkan Yesus. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tema kita bulan ini, apabila Roh Kudus turun di atas kamu, apabila Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, maka kamu semua akan menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ujung. Jadi kita semua di sini, kalau sudah punya Roh Kudus, tujuannya untuk kita memberitakan Yesus itu sendiri. Berapa orang yang dibaptis? Sekitar 3.000. Di pasal 4 kita lihat berapa dibaptis? 4.000 orang. Berarti total 7.000. Itu masih laki-laki. Berarti kalau mereka berpasangan, yang menikah waktu itu kita 4.000, berarti ada sekitar 8.000. Ditambah 3.000, 11.000. Mungkin itu asumsi saya. Mungkin lebih, bisa 20.000 orang. Bayangkan kalau kita buat konferensi di sana 20.000, gimana bisa nampung itu? Gak ada hall yang bisa nampung. Oleh karena itu mereka harus mengambil keputusan supaya semua jemaat yang telah menjadi murid Yesus, mereka beribadah di rumah. Makanya tempat ibadah gereja bulan-bulan abad pertama itu di mana? Rumah. Gereja rumah namanya. Dan setiap rumah simbolnya apa? Ikan lele, bukan ikan aja. Ya, meskipun sebenarnya tulisan ikan itu artinya adalah apa? Bukan ikan, bukan artinya penjara ikan. Kebetulan aja memang para rasul waktu itu latar belakangnya mayoritas penjara ikan, tetapi artinya itu sebetulnya apa? Pengikut Yesus. Bisa di-googling ya. Simbol Kristen abad pertama. Ihan Batak. Bukan salib. Amin semua. Amin. Bukan salib. Salib itu hina. Salib itu alat eksekusi. Itu tempat di mana orang yang paling jahat, yang paling tidak dianggap hina, dialah yang akan disalibkan. Dan Yesus yang kita harus bangga, dia sendiri mau dianggap sebagai orang yang paling berdosa, paling jahat dan hina. Meskipun itu semua tidak ada dalam dirinya, dia mau menanggung itu demi apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Itulah yang mau kita beritakan. Jadi kuncinya apa?
Percaya, bertobat, dibaptis untuk kita memiliki Roh Kudus. Amin semua. Jadi dengan ada Roh Kudus dalam diri kita ini menjadi spesial di mata Tuhan. Ini menjadi materai, di mana Roh Kudus itu menjadi bukti bahwa kita sudah sah sebagai siapa? Umat Tuhan, anak Tuhan. Ada satu covenant, perjanjian seperti pengantin laki-laki dan perempuan. Makanya cuma itu disebut juga mempelai Kristus. Dan Tuhan meminta supaya ada kerjasama, supaya jemaat boleh bersedia kepada Tuhan. Itulah yang Dia harapkan. Baru setelah itu terjadi, mereka pergi ke seluruh ujung bumi. Yerusalem di sini, mana Indonesia? Sini ya, sini Indonesia. Ini Arab. Makanya orang Arab datang ke sini kemarin. Kalian kan datang ya? Pantaslah. Ya makanya ketika Paulus nanti saya jelaskan, Paulus dibaptis di daerah sini, dia kaburnya kemana? Ke Arab. Makanya ada beberapa teman-teman mengatakan bahwa Paulus itu agamanya agama tetangga sebelah. Dan kemungkinan besar dia pintar berbahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena peristiwanya kalau kamu baca di pasal 9, Paulus minta rekomendasi ke Gamaliel untuk menangkap dan membunuh yang percaya kepada Yesus. Tiba-tiba di saat perjalanan dia dibutakan, akhirnya dia dibaptis oleh Ananias, maksudnya Ananias. Akhirnya dia menjadi murid Yesus. Dia tidak berani pulang di Yerusalem karena orang Yahudi di Yerusalem sudah nunggu-nunggu. Kamu akan kami bunuh kalau kamu balik ke Yerusalem. Kenapa? Kamu sudah menyimpang dari ketetapan dan kesepakatan kita. Malah kompromi kalau dengan musuh-musuh kita. Dia nggak berani, terus dia kalau udah ketemu sama jemaat yang ada di sekitar sini, juga mereka takut. Loh, ini kan membunuh kita. Jangan dong datang ke sini. Balik ke Yerusalem nggak bisa, bertemu dengan jemaat di Antioquia nggak bisa. Adalah kamu ke Arab aja lah bertapa. Kemungkinan besar seperti itu. Kenapa? Di Arab aman. Ya, jadi kalau kamu mau aman, pergilah kemana? Itu serius. Kamu nggak yakin? Loh, di Arab itu aman loh. Loh, nggak percaya kamu ya? Di Indonesia aja yang bergaya Arab membuat kita tidak aman. Kalau kamu pergi ke Arab, aman. Tapi kita nggak direkam ya. Tadi saya ditangkap di bawah, saya disalibkan. Ini kemarin penutup daripada khotbah saudara kita, bahwa lewat semua yang sudah diajarkan dari apa yang disampaikan oleh Lukas di buku Kisah Para Rasul, artinya kita sebenarnya mau diajak sebagai orang yang punya hati misi supaya kita terlebih dahulu mencintai panggilan itu dan kita menghidupi panggilan itu. Hari ini saya coba jelaskan tentang apa itu living the call. Berapa? Saya tidak di sini. Kita minta Paulus yang khotbah sendiri. Nanti kalau Paulus sudah datang, nanti kita semua sudah di surga. Pertama, loving your calling. Jadi terima dulu panggilan. Ini poinnya. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 9. Mas semangat? Oke, hari ini bisa agak lama khotbah? Sudah selamat semua ya? Oh belum, bagus. Kalau kamu sudah selamat pasti ngantuk. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Coba ini diikuti terus dari ayat demi ayat. Dan supaya kita ngerti apa arti calling. Sebenarnya semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Siapa? Yesus. Siapa? Siapa? Kita murid Yesus. Setiap murid.
juga adalah sahabat Yesus. Makanya relationship dengan Yesus jangan kaku ya. Kita juga sahabat dia praktekkan itu ketika dia berjalan dengan 12 rasul. Mereka benar-benar kayak sahabat, tidak ada batasan. Tidur bareng, kaki gak dicuci, mereka tidur bareng, kakinya tak kemana, tidak masalah. Yesus enjoy dengan mereka. Kamu gak percaya dia mereka tidur gak cuci kaki? Loh, orang Yahudi kan pernah marah sekali mau makan gak cuci tangan. Saya mau makan aja cuci tangan, apalagi mau tidur, saya yakin gak cuci kaki. Amin semua? Itu seperti sebagian besar berada di sini. Mau tidur? Udah. Bila sebenarnya yang lain angkat kaki ke dia kan, supaya semakin erat hubungan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah arti panggilan. Ya. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Oke? Kalau Yesus saja dibenci, kita jangan merasa sakit hati kalau dibenci. Memang kamu lebih tinggi dari Yesus. Ada yang lebih tinggi dari Yesus di sini? Enggak. Berarti oke enggak kalau kita dibenci karena atas nama Yesus? Amin. Dibenci sama saudara-saudara yang lain? Amin. Jangan dong, suruh kasih itu kamu oke. Ya, ajarin dia untuk kasih. Yang berbenci ini yang tidak mengerti kasih akan Yesus. Ingatlah apa yang telah kau katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan. Lebih tinggi Yesus dari kita. Amin. Kita adalah hamba. Jika mereka telah menganiaya aku, maksudnya menganiaya siapa? Yesus. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi jangan kamu bilang, aku bego Yesus kok mendapat aniaya sih? Ya karena kamu hamba. Kalau kamu Tuannya Yesus, mungkin kamu tidak dapat aniaya. Ya. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini pasti orang Yahudi. Orang Yahudi nggak kenal, nggak tahu siapa itu Yesus. Jadi ketika Yesus ingin memanggil Paulus, satu pernyataan yang dikasih tahu oleh Yesus apa? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu artinya apa? Setiap orang yang menganiaya murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus, berarti mereka sebenarnya sedang menganiaya siapa? Yesus. Jadi kita ini di dalam Yesus. Jadi tolong ya, kamu jangan menganiaya satu sama lain di sini. Kamu menganiaya Yesus loh. Kualat kita nanti. Amin. Cukup salibkan dia. Ya, salibkan dosanya. Kita lanjut. Yang kedua, activate. Berarti artinya apa? Switch on, ya, jangan switch off. Ya, berarti kita harus aktif hidup. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, itu yang Yesus katakan. Oleh karena itu, jangan khawatir akan hidup. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai, semua itu dicari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi kamu semua cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua itu akan ditambahkan. Aktif. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ini harusnya kalau saya bicara di leaders, saya bisa bicara lebih detail tentang ini. Tapi gak usah terlalu pusingkan. Nanti saya akan ajarkan leaders, nanti leaders bisa jelaskan ke kita semua. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpahan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Ya, ini sekarang viral, banyak sekali jadi pembahasan di kalangan denominasi mengatasnamakan Kristen.
Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, apa dia bilang? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di muka umum. Jadi kita bisa nggak menyalibkan Yesus sekarang ini? Tapi berguna nggak itu? Jadi cukup sekali untuk selama-lamanya. Saya tidak bahas ini. Saya hanya mau tunjukkan kepada kita bahwa surat kepada jemaat Ibrani ini menekankan tentang bagaimana mereka sebagai seorang yang sudah percaya tentang Roh Kudus yang didapat dari percaya bertobat dibaptis dan mereka dari ciptaan baru. Lihat di ayat 9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan kamu jangan menjadi lambat, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam bahasa Inggris dia sebut patient. Apa? Bodilation. Patient. Patient itu apa? Kalau kita pernah nonton film The Passion of the Christ, itu menunjukkan apa? Emosi dan keinginan dari yang paling besar seseorang untuk melakukan sesuatu, dan sehingga siapapun yang menghalanginya tidak ada yang bisa. Kamu tahu itu passion. Ada satu buat mengatakan begini. Ini teman saya, Robin kan? Oh, Robin, teman saya ya. Love you calling with passion. It is the meaning of your life. Jadi arti hidup yang sesungguhnya itu ketika kamu apa? Mencintai panggilan dengan passion. Jadi kalau mau aktif, ada sesuatu yang mendorong kita ternyata aktif. Dan kenapa kita tidak aktif untuk merespon panggilan Kristus itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi definisi daripada passion, gabungan dari motivation dan emotion, motivasi dan emosi. Makanya kedewasaan rohani itu didukung oleh kesehatan emosi. Makanya kita terus belajar tentang emosi yang sehat, emosi yang sehat, emosi yang sehat. Kita datang ke tubuh dan punya temperamen hari ini, ada kontribusi dari emosi yang tidak sehat. Jadi kecintaan atau minat yang sangat besar dan kuat terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu yang dapat memotivasi seseorang untuk bereaksi atau beraksi, mencapai tujuan, sehingga dia mencapai tujuan dan mengejar impian. Itulah passion. Yesus punya passion. Tidak ada yang bisa menghalang. Dia sampai mati di kayu salib. Dia diludahi, dia dianiaya, dia dipukuli, dia diejek. Semua perlakuan diberikan kepada dia yang seharusnya tidak layak untuk dia terima, tetapi dia terus mau jalan sesuai dengan motivasi sesungguhnya yang berasal dari Bapa, dan dia karena mengasihi kita, dia sanggup untuk menanggung musuh. Itulah passion. Dan ini yang membuat seseorang aktif di dalam merespon calling dari Tuhan. Kita apa passionnya sebagai murid Yesus? Apa yang mendorong kita hari ini datang di gereja? Karena passion atau
fashion. Nah, beda kan fashion atau fashion. Oh, bajuku cantik kali ini, aku ke gereja harus orang lihat. Nah, boleh juga. Wah, ini baju pertama di tahun ini yang baru publik, yang branded. Wah, orang lain harus tahu nih, maka harus pakai lagi ke gereja. Itu fashion, bukan fashion. Banyak kan orang datang ke gereja untuk fashion kan? Banyak nggak? Banyak. Yang di ruangan ini pasti banyak. Ya, yang di ruangan ini datang fashion. Itu harapan kita. Kita yang bisa pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka di Yerusalem. Ini maksudnya jalan yang diajarkan oleh Yesus. Ini yang saya kutip tadi di awal untuk menjelaskan khotbah saya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, betul ya. Jadi siapa yang menganiaya murid-murid itu menganiaya Yesus. Makanya Yesus bilang, kamu menganiaya aku loh, karena mereka itu bagian dari tubuhku. Kristus adalah kepala, jemaat adalah anggota tubuh. Makanya siapa yang menganiaya jemaat, kamu tidak usah cari pembelaan ke pemerintah, mencari pembelaan ke pengadilan, tidak usah. Biarkan Tuhan yang akan mengadili. Jangan bela diri. Kebenaran yang kita jalankan, tapi orang tidak menghargai atau orang akan menyakiti kamu, percaya. Gak usah buat rencana-rencana pembalasan dan dendam. Gak usah. Kita selalu akan dibela. Jawab Saulus, siapakah kau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang menganiaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan di sisi lain, malaikat bicara kepada Ananias. Ananias tolong pergi ke sana. Ada seorang laki-laki buta di sana. Maksudnya itu Saulus. Kemudian Ananias mengajarkan tentang Yesus. 3 hari dia buta, dia dibaptis, dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, jadi ini passionnya Saulus. Harusnya selain itu tadi dibagi. Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah ini dia, Ananias. Berarti ini bro Obed ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus. Nah ini yang sering dipakai teman-teman sebelah. Nah itu si Paulus itu kan ke Jalan Lurus. Karena memang di sana bagaimana satu jalan yang lurus dan sangat panjang. Dia mendapat penglihatan itu di sana. Ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Jadi calling itu harus direspon dengan aktif untuk pergi. Makanya saya bilang ikutin ayat. Jadi bukan diam. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wow. Kita kalau study Bible dibilang apa? Oh, kamu kalau hari ini jadi murid, kamu akan diberkati Tuhan. Ya? Semua usaha dan anggotmu akan berlimpah. Waktu berkat semua kan? Usaha akan sukses semua. Mau? Yang begitu aja kamu dengar? Ikut Yesus. Tapi menarik. Kalau dikoskan dengan Paulus, kamu mati tidak terhormat. Mau nggak ikut aku? Masih kau maukah hari ini merespon panggilan Yesus? Kamu kupilih menjadi alatku untuk memberitakan Injil, dan orang-orang akan menganiaya kamu, orang-orang akan membenci kamu. Mau nggak? Masih mau nggak? Saya khawatir ini datang ke sini karena waktu itu Pentekosnya bilang kalau kamu jadi murid Yesus, enak loh, bahagia loh, langsung kaya raya loh. Begitu ya? Tapi begitu, kayaknya mukanya semua kayaknya responnya sama. Makanya kenapa kita kecewa setelah menjadi murid Yesus begitu banyak masalah dan kita tidak berharap
berhasil menghadapi masalah itu dan kita kecewa dan mengatakan Tuhan tidak mengasihi aku. Salah. Kita lihat dulu apa yang kita kerjakan. Kebenaran atau ketidakbenaran. Kalau karena tidak benar kita mendapatkan sebuah konsekuensi dan kita harus menderita karena konsekuensi itu, bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya kau memberikan sebuah pelajaran berharga untuk saya melakukan pekerjaan yang benar. Kalau terjadi sesuatu konsekuensi karena pekerjaan benar itu, kita harus percaya bahwa itu sudah bagian dari respon untuk panggilan Tuhan. Panggilan simbolis. Amin. Ada dua panggilan kan? Panggilan darurat dan panggilan panggilan iblis dan panggilan kita hanya tahu panggilan iblis ya. Panggilan siapa kita dapat gereja hari ini? Panggilan siapa? Panggilan pembimbing. Pembimbing jangan lupa ya, ini hari Minggu, udah bangun kau. Dan kau pikir ini hari libur, ini hari Minggu, kita ke gereja. Tolong jangan telat. Siapa akhir-akhir ini pembimbing ngajak bimbing kita supaya jangan telat? Ayo, angkat tangan dulu. Karena semua tadi gak ada yang telat. Biasanya yang akhir-akhir dibimbing supaya jangan telat harusnya datang sebentar lagi setelah selesai khotbah atau 5 menit sebelum perjamuan kudus. Nah, itu biasanya yang masih dibimbing dan belum bertobat dari keterlambatannya, ya. Amin semua? Amin. Ini dipahami nggak kira-kira? Amin. Pahami ya? Tetap siap semua. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah accelerate, percepatan. Ya. High speed. Lihat ini high speed. Kecepatan dianjurkan hanya kecepatan 70 km per jam, tapi kalau sudah 220 km per jam. Oke, jangan coba-coba kalian bangun high speed. Oke, memang di situ dibuat indikator 120 km per jam. Kau paksa, copot roda. Ya, itu hanya memperindah dashboardmu aja ya. Ya, makanya Google membuat kecepatan itu berbeda dengan kenyataan di mobil. Kalau di mobil kita udah 110, mobilku bisa 110. Kamu cek di Google itu masih 80. Supaya apa? Supaya kita aware ya, supaya kita jangan menaikkan lagi kecepatan itu. Jadi ketika kamu menaikkan ke 120, ternyata dia masih di 100. Itu udah pas 100. Ini rahasia, kamu tidak tahu ya. Nanti kamu nyetir mobil kok 120, bila Pak Pendeta pas 100. Aduh, paling karena seperti sampai kamu tidak asal. Di dalam kehidupan sebagai murid Yesus, kita diminta selain kita menerima panggilan itu, aktif terhadap panggilan itu, kita juga harus bergerak, move on, ya, moving forward bersama Tuhan. Kita sudah membuat satu acuan bahwa move dari 1-0, 2-0, dan sekarang kita sedang moving forward ke 3-0. Ini jangan lupa, ini harus diingat-ingat terus itu. Ya, kita harus terus mengupgrade diri. Di Kisah pasal 9, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah. Wah, lihat. Setelah dibaptis, dia langsung ngapain? Memberitakan Yesus di rumah ibadah. Kenapa dia diizinkan? Karena dia lulusan sinagog. Dia ahli Taurat. Harusnya ini kalau dia sukses melakukan pekerjaan ini, dia akan menjadi pengganti Gamaliel, menjadi guru besar di sinagog. Makanya waktu dia ada di Damsyik, dia minta, guru, ayo dong, ada pesan-pesan nggak yang mau sampaikan ke tengah-tengah jemaat ini? Makanya dia masuk ke rumah ibadah. Dia punya lisensi untuk masuk ke rumah ibadah. Saya tidak punya lisensi masuk ke rumah ibadah orang lain. Kenapa? Karena tidak ada STH, MTH dan Mordok. Ya kan? MTH dan terakhir Mordok. Makanya kalau kamu di sini punya lisensi untuk masuk berkhotbah di gereja-gereja orang lain, kamu harus punya apa? STH, MTH, apa? Apa lagi guys? Satu lagi. STH, MTH,
STH itulah. TH itu terakhir. STH. Oke. Dan Profesor TH. Profesor. Kalau terakhir MTQ ya. MTQ ya betul. Master Al-Quran. Master Quran ya. Oke. Tapi Paulus punya lisensi itu. Dia boleh. Makanya saya berharap untuk orang-orang muda di sini kalau punya cita-cita dan impian jadi pendeta untuk melanjutkan saya di sini, boleh belajar dari sekarang ya. Belajar sekolah teologi, selesaikan S1 kamu sudah selesai, lanjut nanti S2-nya ambil teologi, ambil gelar untuk MTH-nya, supaya karena dunia memang lihat saya terbatas sudah karena tidak ada MTH, ada MTQ. Ya sampai yang kayak ini lah ya. Tapi kalau nanti saya punya MTQ, mungkin bisa sampai ke tempat ibadah sebelah. Nah, saya datang ke pakai piramid, tapi saya sudah pakai sarung. Ini kita sudah tahu. Oke, bagaimana proses akselerasi ini terjadi? Pertama, setiap murid Yesus terus harus mau punya hati belajar, dan cara belajarnya itu di-upgrade. Jangan sama terus cara belajarnya. Cara satunya jangan sama terus. Ya, cari dari buku satu harian orang kamu baca, iya ya, itu sama aja kamu memakan muntah orang, ya. Upgrade, belajar dari satu sama lain, proaktif, humble, mau meminta feedback, masukan dari satu sama lain. Jangan kita merasa udah bagus aku ini. Lihat di sini beberapa orang, bagus sekali. Tidak ada sebagus aku lagi di gereja Gadisang tadi. Cuma aku sesuatu yang paling bagus. Masker, jangan, ya. Mari terus upgrade diri kita. Cara belajar. Apalagi kita yang dikasih peranan untuk tugas pelayanan. Tolong belajar. Saya hargai kita di sini datang ke Pak Jumat untuk soal istri latihan. Ya. Karena untuk Tuhan. Supaya tim kita di sini semuanya membuat orang terbangun, artinya untuk memuji Tuhan. Jangan kalau dikasih teguran sama PIC yang pergi ke sekolah di sini kamu jadi hati, jangan. Karena dia tidak dibayar untuk itu. Keluar dari sini, kamu bisa bermain musik di luar sana, itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Karena bermain musik di gereja, mengikuti lagu rohani, kalau kamu bagus di situ, lagu di kedai tua, itu udah lancar itu. Tahu apa? Karena salah kunci pun kamu di kedai tua, orang yang lihat musik itu indah. Karena apa? Dia mabuk. Tapi kalau di gereja, mana ada orang mabuk darah? Kecuali ngantuk. Kalau ada yang lagi nyanyi jemaat ngantuk, itu problem untuk pemain musik dan soundtrack. Ya, kalau ada yang ngantuk, dia lihat dari belakang naik suara yang langsung bilang, terus speaker kita jebol semua. Ini cara kita accelerate. Nah, kemudian kita juga perlu terus memberdayakan semua potensi yang ada. Jangan kita merasa kita sendiri cukup. Oke, kita dibuat di sini apa? Pembimbingan. Pembimbingan kita ada secara personal, ada juga secara grup PDG. Kalau pembimbingan pribadi berdua saja. Kadang ada bisa membantu satu orang. Tapi kalau PDG, berarti di grup itu mungkin kalau kamu seorang pembimbing grup, small group leaders, berarti ada 2 minimal yang kamu bimbing atau bahkan 3. Berarti di sana kalau kalian sudah berkumpul, kalau dia 4 orang, berarti dia pembimbingannya itu bentuk amplop. Bahkan small group leadersnya itu pun bisa mendapat feedback, saling membimbing. Anak bimbingan saya 2, ini bisa saling kasih feedback. Saya kasih satu topik, apa yang mereka mau bertumbuh, dan saya akan share apa yang juga sebelumnya saya tidak terlalu bertumbuh di bagian ini. Dan hari ini saya sedang berproses. Nah, saya ingin kalian dan saya sama-sama kita bertumbuh di bagian ini. Nah, bagaimana menurut kamu, Pak Tutek? Bagaimana menurut kamu, Menur? Tolong kamu kasih masukan apa yang selama ini kamu lihat tentang dia, apa yang kamu lihat tentang dia. Nah, dan apa yang kalian lihat tentang
Amin kedua. Amin semua. Jadi diberdayakan. Bahkan di grup kita pun kita bisa pergi ke grup lain untuk apa? Memberdayakan grup ini untuk membantu kita supaya bertumbuh. Sebagaimana kita lihat bahwa grup itu ada pertumbuhan yang berbeda yang kita tidak miliki di dalam grup ini dan kita mau belajar dari mereka. Kalau begitu pasti cepat pertumbuhan. Cepat mengaplikasikan semua panggilan daripada Tuhan. Karena kita harus berbuah. Haleluya. Jawab amin dulu ya. Amin. Haleluya. Kau arti haleluya kan? Tuhan bersama kita. Oke. Pemberdayaan potensi. Ini kemarin saya ada share ke beberapa leaders. Jadi kenapa saya mau tunjukkan di sini supaya seragam. Tidak ada di sini tentang murid lama, murid baru, junior, senior, kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang nggak naik kelas. Berarti kalau kamu beda itu senior lah ya, kelas berapa itu? Bukan. Kita mau membangun gereja dengan percepatan di mana kita semua di sini bukan melihat posisi. Siapa yang paling lama? Struktur dibuat untuk mempermudah. Memenes tadi ada grup-grup itu memenes, mempermudah. Tetapi di sini kita akan melakukan percepatan karena ada satu proses yang kita mau berdayakan semua potensi yang ada. Di dalam jemaat ada, kamu lihat nanti seorang yang sudah lama menjadi murid tapi mungkin dia tidak punya skill. Paham? Di sini maksud saya bukan merendahkan kita yang sudah lama menjadi murid, tetapi mungkin kita seolah dianggap tidak punya skill. Makanya kalaupun kita sadar tidak punya skill, kita kembali ke poin kedua tadi dengan mengupgrade cara belajar. Berarti kita harus humble untuk belajar sesuatu. Amin semua. Dan jadi jangan ada tersinggung di sini. Oh, berarti saya nggak punya skill. Kalau kamu menyadari kamu tidak punya skill atau kamu menyadari, tanya, minta feedback. Bro, I'm legit. Saya punya skill atau tidak? Apa yang perlu saya bertumbuh? Skill apa yang perlu saya tambahkan? Bagus. Atau sedang bertumbuh, ini dikategorikan orang yang mungkin sudah menjadi murid sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, tapi mungkin dianggap dia masih baru, tapi belum punya skill. Kadang-kadang begini kita masih bisa bertoleransi. Oke lah, kan dia masih baru, masih baik. Tetapi ada orang yang dewasa, dia tidak punya skill. Kalau tadi saya bahas di sini, punya skill ya. Di sini tidak punya skill, dan ada yang murid baru tapi dia punya skill. Masih baru jadi Kristen, tapi dia dididik dan dibentuk oleh dunia. Seperti Paulus, dia dibentuk oleh sinagog, yang akhirnya dia punya pandangan yang sangat radikal dan komitmennya itu sangat kuat untuk menyatakan bahwa hukum Taurat yang harus dilakukan dengan radikal. Sehingga siapa yang melanggar, dia siap mengangkat senjata dan membunuh orang itu. Itu yang dilakukan tadi. Tetapi ketika dia dipanggil, itu Yesus mengatakan apa? Ini akan menjadi alatku untuk apa? Menginjili raja-raja, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh. Kenapa? Dia mampu untuk itu. Dan kita hari ini, gereja sebentar lagi udah 12 tahun. Saya bicara sebagai keluarga. Mari saya sudah presentasikan di media. Kita mau menuju, kalau bicara saya angka di sini, saya bukan berarti karena berarti Pak Pendeta ini bukan. Angka itu hanya sebagai alat untuk saya bisa mengukur apakah potensi ini diberdayakan, apakah setiap orang diberdayakan, apakah upgrade semua orang, apakah kebutuhan dipenuhi. 150 ke 200. Kita mau pindah tempat, itu salah satu arah untuk kita bisa mengakomodir kebutuhan untuk pertumbuhan. Jadi kita mau semua orang terlibat. Amin semua. Jadi kalau ada kemudian saudaramu mungkin masih baru menjadi murid, tiba-tiba dia sudah ada di sini, dia memberikan kontribusi untuk mengajar, bahkan mungkin bisa sampai berkhotbah. Kamu harus mengatakan hanya satu. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kalau nyanyi, praise the Lord. Dari mana kita tengok?
Gimana tuh ya? Sofi? Pusing, taruh. Nah, kita harus memuji Tuhan untuk semua potensi-potensi yang diberdayakan oleh Tuhan. Siapa saja di sini yang punya potensi? Semua. Tapi jangan potensi merusak ya. Harus potensi membangun. Jadi tidak ada yang tidak berpotensi di sini. Itu yang dikatakan di Alkitab apa? Di Korintus. Kita sudah belajar. Kita semua punya karunia. Kita semua punya talenta. Dan semuanya mau digunakan untuk mempercepat apa yang menjadi goal Tuhan ketika kita dipanggil menjadi murid-murid. Yang terakhir, nah kalau saya sudah bilang terakhir, tinggal berapa menit lagi? 20 menit lagi. Tapi berharap ini hanya 2 menit saja, ya. 5 menit saja. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah, sudah mulai dia dengan berani mengatakan yang sebelumnya sulit bagi dia untuk mengucapkan Yesus adalah Allah. Sekarang dia sudah berani. Semua orang-orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem kamu membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kita berharap semua dari sini ikut Yesus. Ketika kamu pergi ngajar orang, kamu bimbing orang, kamu melakukan sesuatu kegiatan kehidupan murid, orang akan mengatakan, kamu dulu nggak sebagus ini loh. Kamu dulu nggak serajin ini berikan. Kamu dulu nggak sepuas ini bicara. Itu yang kita mau dengar dari mulut orang tentang kita. Kenapa? Ada Kristus, ada Roh Kudus yang memimpin dan mengajari kita karakter. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar apanya? Kelemahannya. Apa yang makin besar? Pengaruhnya. Kita datang ke gereja harusnya memberikan pengaruh dari sister. Memberikan apa? Pengaruh, itu namanya accelerate. Terus apa lagi? Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Membingungkan di sini bukan arti negatif. Amin semua. Tiba-tiba Erwin suatu hari jadi pendeta dan berkhotbah, pasti membingungkan keluarga. Loh, bukannya ini yang ngumpulin botol dan di jalan dan mendawa. Kok jadi pendeta ini? Nah, itulah kesempatan untuk Erwin bersaksi. Dulu tahun 2018, saya bertemu ada satu orang murid Yesus. Saya belajar Alkitab. 3 bulan setelah itu saya dibaptis menjadi murid Yesus. Saya semangat, saya berapi-api. Tiba-tiba ada godaan saya jatuh. Terus, tapi saya mencoba menjauh dari murid-murid tentang ternyata itu tidak menolong. Tetapi saya kembalikan hati saya dekat dengan murid. Akhirnya saya berikan hati saya lagi untuk dibimbing dan belajar. Akhirnya saya punya pengertian yang baru lagi dan lebih semangat lagi belajar firman Tuhan. Dan saya berikan hidup saya terus dibimbing. Hari ini saya terus ditambahkan pengertian-pengertian baru tentang kebenaran. Diajarkan berbisnis bagaimana, diajarkan bergaul bagaimana, diajarkan mempengaruhi keluarga bagaimana. Dan hanya firman Tuhan terus bisa mengubahkan hidup saya. Sehingga pertumbuhan itu membawa saya kepada percepatan penginjilan. Sehingga hari ini saya mengambil waktu untuk saya benar-benar memberikan seluruh tenaga pikiran dan hidup saya untuk berbakti kepada Kristus, memberitakan Injil sampai ke Narugoda atas. Dan Narugoda bawah ya, Narugoda atas. Lumayan lah. 2 RT, tapi masih 1 kelurahan. Tapi dipahami semuanya. Ada 6 kota lagi kabupaten yang mau kita jangkau. Setelah Baligi kita mau ke Tarutung, Dolo Sanggul, kita mau ke Sidikala, kita mau ke Pangururan, kita mau ke Tanah Semalungun dan Tanah Karo. Dan berharap cepat-cepat bisa ke Papua Barat karena itu adalah misi pribadi daripada saudara kita ini. Dan Papua tentunya ya. Papua orang Papua Barat ya. Oke, kalian bersekutulah ya, bagaimana supaya bisa berangkat ke sana. Perbesan kalian. Oke. Ada satu quote mengatakan begini. It is important to learn from your mistakes. Ya. Penting memang belajar dari kesalahan. Tetapi akan lebih baik belajar dari kesalahan orang lain. Dan itu memang bagus, ya.
It is best to learn from other people's success. It is accelerates our success. Jadi maksudnya dia bilang berarti akan menjadi lebih baik atau yang terbaik adalah kalau kamu belajar dari kesuksesan orang lain, karena itu mempercepat kamu kepada kesuksesanmu sendiri. Jadi boleh kita belajar dari kesalahan kita, belajar dari kesalahan orang lain, tetapi akan lebih baik kita belajar dari kekuatan orang lain. Makanya saya bilang ambil. Jangan nanti kamu dipilih, oke bro, aku belajar dari kekuatan cuma satu bro, kelemahan aku, tidak ada kekuatan. Itu. Ya, kita begitu PDG ya. Fokus dulu. Nanti kalian PDG selalu tanya. Seorang semua guru PDG selalu tanya, bro, 3 bulan terakhir apa yang kamu butuh? Kalian semua. Ini ketawaan gue berarti lagi proses accelerate, percepatan untuk segera pulang supaya makan siang. Dengarkan, waktu di pembimbingan dalam grup atau pembimbingan pribadi saya tanya, apa 3 bulan terakhir yang kamu? Rasulullah tanya, apa kelemahan? Cepat kok, 1, 3, apa? Kok semua kelemahan kok? Ya karena itu makanya aku udah mau give up dulu, aku mau keluar dari rumah. Kalau mau keluar dari rumah, gak usah lapor, ya kan? Pergi aja diam, pasti hilang. Tapi kalau mau melapor, itu pertanda bahwa kamu sedang cari perhatian. Nah, jangan cari perhatian ini. Tunjukkan dirimu supaya diperhatikan. Bro, tolong bimbing saya udah mulai nih, nggak semangat. Itu caranya. Gentleman, amin semua. Orang Batak gentleman, jangan gentlewoman. Ada gentlewoman. Oke, dipahami semua? Saya mau garis lurus. Pergunakan semua sumber daya, ya, supaya kita terus bisa bertumbuh. Loh, katanya terakhir masih ada ini. Ya, itu. Lalu tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengandalkan dalam nama Tuhan, dan juga berbicara dan bersuara jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dan takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Kita mau pakai di sini nama siapa? Selama beberapa waktu jemaat Siantar di seluruh jemaat di seluruh kota Siantar, Belige, Pamuluran berada dalam keadaan damai. Jangan berbeda ya, amin. Jemaat itu dibangun dan hidup. Jemaat Siantar dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, amin. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Semangat? Semangat semua? Amin. Itu saja. Loving your body, accept, activate, excellent. Tuhan dimuliakan. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang Sena untuk naik ke depan. Ini satu kesempatan untuk Sena sebelum meninggalkan kita dari kota ini untuk melanjutkan pendidikannya di negara yang berbeda dengan kita. Seperti yang kita tahu, dia akan berpendidikan di Kanada. Saya mohon untuk kita doakan sama-sama dan dia akan berbagi tentang pengalaman imannya dan perjalanannya bersama-sama. Sebelum sebentar lagi kita akan dan memang silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Sena Lavina Silalahi. Sekarang saya sudah berumur 18 tahun. Dari kecil aku udah diperkenalkan dengan firman Tuhan melalui hal-hal yang sederhana, dan itu membuatku sangat bersyukur, dan hal-hal itu yang membuat aku sangat percaya diri. Tapi seiring berjalannya waktu, saat aku sudah SMA, aku mulai mengerti tentang apa itu minder, dan mulai menyadari kalau aku memiliki banyak sekali insecurity. Karena ada beberapa hal yang tidak seperti yang aku harapkan. Contoh hal-hal yang membuat aku minder saat SMA adalah aku masa pendek, bahkan sampai sekarang.
Terus aku juga gemuk, berjerawat, walaupun itu sebenarnya fakta. Apalagi saat orang-orang tanpa sadar mereka bisa merespon tentang fisik aku, kayak kok tambah gemuk, kok kamu pendek, atau tentang jerawat. Ini membuatku minder karena aku merasa dengan semua fakta ini berarti aku jelek. Padahal sebenarnya mungkin mereka mau bantu aku, dan saat bersama orang-orang yang lebih pintar, aku bisa compare diri aku ke mereka. Padahal cara yang benar adalah aku ikut bersyukur dengan mereka. Bersyukurnya Tuhan bisa membuat aku menjadi murid Yesus, sehingga mengerti bagaimana untuk bisa terbuka dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaanku, dan bisa dibantu untuk melihat bagaimana Tuhan sangat menghargaiku dan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku juga belajar bahwa Tuhan sebenarnya melihat hatiku, walaupun secara penampilan luar tetap terus harus aku upgrade, tapi aku jadi belajar yang akan membuat aku percaya diri adalah Tuhan, bukan fisikku. Dan ini membuat aku belajar menghargai diriku dan menjadi percaya diri, berteman dengan semua orang walaupun mereka lebih dari aku dan dalam banyak hal. Arti salib buat hidupku adalah betapa baik dan berharganya aku dibuat Tuhan sampai Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa, tidak percaya diriku karena ternyata insecure atau minder. Sama artinya aku tidak menghargai atau tidak mensyukuri diriku sebagai ciptaannya yang berharga. Di saat insecurity atau minderku datang, aku belajar untuk terus datang ke Tuhan dan bilang, Dear Lord, when feelings of insecurity come to my heart, how you see me the way you do. Ya Tuhan, ketika feeling insecurity itu datang ke hatiku, tolong bantu aku untuk melihat diriku seperti Engkau melihatku. Jadi bukan seperti cara manusia atau cara diriku melihatku, tapi dari cara pandangnya Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan, amen. Hari ini Sena sudah berbagi tentang bagaimana dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bahwa memang secara pribadi seringkali kita mengandalkan kekuatan pikiran sendiri untuk kita bisa melewati perjalanan kita. Padahal Tuhan sendiri kenal siapa kita, apa keterbatasan kita. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu sumber kekuatan yang pasti, yaitu Roh Kudus tinggal dan diam di dalam diri kita. Harusnya itu membuat kita semakin secure di dalam Tuhan. Bukan lagi menjadi secure hanya karena hal-hal yang kurang menurut pemandangan manusia, tetapi Tuhan menjadi penyempurna senantiasa di dalam. Sebelum kita memakan roti dan minum anggur, mari kita renungkan bahwa Kristus Kau
Amin. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan dan juga seri komuni yang sudah dibagikan saudara kita Sena dan juga persembahan-persembahan yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur dan bangga sekali Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa menjadi murid-murid Engkau yang bisa semakin hari terus semakin bertumbuh di dalam segala hal, terkhususnya karakter kami bisa semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali dibagikan hari ini Tuhan, membantu kami, menguatkan kami hari ini Tuhan, dan menyadarkan kami juga akan panggilan kami sebagai murid Engkau. Bantu kami untuk terus berjuang dan berusaha untuk mengejar kesempurnaan yang dari Engkau Tuhan. Untuk kami terus semakin mirip dengan Engkau secara karakter, baik itu mungkin pernikahan kami juga Tuhan, bagi orang-orang yang sudah menikah Tuhan, dan juga bagaimana kami mendidik anak-anak kami untuk bisa punya karakter seperti yang Engkau juga punya Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari Tuhan, ini bukan suatu hal yang mudah untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan juga Tuhan. Akan banyak tantangan, akan banyak godaan, akan banyak mungkin permasalahan dan pergumulan juga yang akan kami hadapi Tuhan. Bantu kami terus untuk kami terus bergantung dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap kami di sini semua Tuhan. Ada opung-opung yang berumur usia yang hari ini mungkin usia mereka sudah 50 ke atas Tuhan. Kami juga menyadari bahwa secara fisik mereka juga sudah tidak kuat, tapi Tuhan kami percaya ketika Engkau menyertai mereka juga, pasti mereka akan menjadi kuat karena Tuhan yang akan menopang mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga secara khusus untuk setiap daripada pasangan menikah Tuhan yang ada di ruangan ini. Engkau senantiasa Tuhan terus bantu kami, berikan keyakinan, kekuatan juga kepada kami untuk kami terus berusaha menjadi pasangan-pasangan menikah yang bisa membawa dampak terhadap orang-orang di luar sana Tuhan, sehingga lewat pernikahan kami Tuhan, lewat parenting kami juga, orang-orang bisa semakin mengenal Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak muda juga Tuhan yang ada di ruangan ini, untuk mereka terus punya keyakinan, untuk mereka terus mau berjuang juga Tuhan, menjaga kemurnian mereka Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk terus mempunyai pengharapan di dalam banyak hal, termasuk mungkin pekerjaan, pasangan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus meminta hikmat kepada Engkau di dalam semua hal itu Tuhan. Berdoa untuk adik-adik kami juga yang masih kuliah, yang duduk di bangku sekolah Tuhan. Kau kiranya juga Tuhan terus menuntun mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang akan Engkau pakai kelak menjadi alat-alat Engkau untuk menyebarluaskan juga firman dan kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Anak daripada saudara kami Dino Dewi Tuhan hari ini juga kurang sehat, berdoa supaya Kau sembuhkan
Dan apapun yang dia makan Tuhan itu bisa menjadi obat yang akan menyembuhkan kesehatan dia nantinya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk istri saya Vince yang hari ini juga tidak bisa hadir ibadah, sedang sakit. Biarlah juga hari ini Tuhan Kau yang memberikan kekuatan juga, kesehatan juga pada dia, sehingga Tuhan bisa pulih dari setiap sakit yang sedang diderita Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.